verdiğin güller, çiçek, havadan, insan suretinde yeryüzüne inmiş bir melek gibiydi. Bilmezdi. Vicdan, yağmurdan, fırtınalardan. Seni alırdım yanıma, hiç düşündün mü? Kita kembali ke masa sekarang. Kosen pun bertanya, kamu tahu mengapa hanya kamu yang selalu aku bawa bersamaku? Neden diğer kardeşlerini değil de seni? Mengapa dirimu? Mengapa tidak adikmu? Karena kamu berbeda. Kamu adalah sesuatu yang lain, bagian dari diriku. Berani, kuat. Kamu tidak pernah berlutut. Kamu tidak pernah menundukkan kepalamu. Hal-hal tersebut menghubungkan kita dan juga menjauhkan kita dari satu sama lain. Murad, aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari siapapun. Apakah kamu mendengarkanku? Raja tidak lagi bisa menjawab. Farklı bir şey vardı sende. Bana ait bir ruh. Cesur, hem de ayrı düşürdü. Murat, ben seni çok sevdim. Herkesten çok sevdim. Duydun mu beni? Kosen pun mendekatkan dirinya ke wajah Murad. Kosen berkata, Ben, seni çok seviyorum, yang artinya, aku sangat mencintaimu. Ben seni çok seviyorum. Ey vücudumuzun padişahı. Terdengarlah suara dari Sultan Murad. Wahai Sultan dari tubuh ini, wahai makhluk suci yang menghibur kami dengan kasih sayangmu. Wahai Tuhan, Engkau yang telah memberiku mata untuk melihat, dan Engkau pula yang menerangi mata hati ini. Engkau membuat hati ini bersinar, namun Engkau juga mengisinya dengan rasa sakit. Engkau membuatnya lemah, bahkan sakit. Terkadang Engkau menanamkan cinta akan kesendirian. Terkadang Engkau membuatnya tergila-gila pada wajah yang rupawan. Namun pada akhirnya Engkau membiarkannya kosong, seakan tak memiliki apapun. Wahai jiwa yang letih, sampai kapan kau terus berlari tanpa alas kaki di atas kerasnya dunia yang dipenuhi duri? Tidakkah kau dengar panggilan itu? Kami telah membukakan pintu taman mawar untukmu. Bukan di sini, tapi di akhirat. Sebuah taman di mana pepohonannya hidup, ranting dan daunnya saling berbicara dengan kasih dan damai. Segalanya di sana hidup, penuh dengan jiwa. Karena taman yang mati tak akan pernah benar-benar membahagiakanmu. Hidup ini adalah sungai yang aneh. Kadang airnya jernih menenangkan, kadang menjadi darah menyakitkan. Kadang berubah menjadi anggur merah menggiurkan, kadang menjadi susu yang menyehatkan, kadang ia memberi apel yang indah, kadang hanya labu sederhana, kadang ia membawa racun, kadang berkah, kadang ia mendatangkan ujian, kadang ia menyembuhkan, kadang kita disambut duri, kadang mawar, kadang terasa seperti cuka, dan di lain waktu seperti anggur yang manis. Ingatlah, Adam diusir dari surga hanya karena seekor ular, dan engkau sekarang hidup di dunia ini, dikelilingi ular dan kalajengking dalam bentuk yang berbeda, nafsu, tipu daya dan dosa. Kau hidup bersama mereka setiap hari. Lalu, di manakah keselamatanmu? Di mana engkau akan menemukan perlindungan sejati? Perkataan dari Sultan Murad ini seakan menggambarkan perjuangan jiwa manusia dalam pencarian kebenaran dan keselamatan dunia yang penuh dengan godaan dan penderitaan. Ey gözlerimize görüş kabiliyeti veren, canı parlattın lakin ona cefalar verdin. Bazen onu yalnızlığa aşık ettin, yan düşürdün. Yalın ayak koşturup duracaksın. Gül bahçelerinin kapılarını senin için açtık. Bir bahçedir ki birbirleriyle konuşup dururlar. Şunu iyi bil ki canı olmayan bahçe insanın canına can katmaz. Bazen su olur, renkli şarap kesilir. Bazen süt, bazen kabak yetiştirir. Bazen derman, bazen sirke olur. Hazreti Adem
Cennetten kovuldu. Krepler içinde kalmışsın. Sana kurtuluş nerede? Ey Sultan Murat, Wahai Sultan Murad, engkau seperti seekor burung yang memiliki 4 sayap. Jika engkau menghendaki, engkau bisa terbang tinggi, menembus langit, menggapai yang tak terlihat oleh mata biasa. Pernahkah engkau bertanya, dari mana asalmu sebenarnya? Pernahkah terlintas dalam pikiranmu bahwa engkau diciptakan bukan hanya untuk berjalan di bumi, tetapi untuk melampaui batas, untuk membangun rumah di langit, untuk mencapai ketinggian yang tak bisa dijangkau oleh yang hanya terpaku pada dunia. Namun saat pintu untuk naik ke langit terbuka, engkau justru tergesa-gesa menaiki tangga menuju atap rumahmu sendiri. Kamu puas hanya dengan ketinggian dunia, padahal langit spiritual telah menunggumu. Jangan kira kehidupan berakhir saat tubuhmu mati. Yang fana adalah raga, namun jiwamu yang sejati, yang ilahi, tidak akan pernah mati, karena ia diciptakan dari cahaya Tuhan, dan cahaya Tuhan tidak mengenal akhir, tidak ada batas baginya, tidak ada kematian dalam hadiratnya. Renungan ini mengajak kita untuk menyadari potensi rohani kita, bahwa kita bukan hanya makhluk jasmani yang terpaku pada dunia. sen ta göklere kadar uçar gidersin. Göklere divan kurmak yaşına kapılmışsın. Ölümle sona ereceğini sanma. Sende bulunan hakiki ben, Hakkın sıfatlarında yaratılmışsın. Kosem pun terbangun dan melihat putranya yang sudah tidak bernyawa lagi. Terdengar kembali suara dari Sultan Murad. Ben Sultanlar Sultanı. Akulah sultan dari segala sultan, Han dari segala Han, penguasa dunia, penakluk Baghdad, Sultan Murad Han. Seluruh hidupku adalah mimpi puitis seorang penguasa, sebuah mimpi panjang yang berjalan di atas realitas alam semesta yang penuh luka dan kekerasan. Aku hidup di antara dua dunia, di satu sisi tahta dan kejayaan, di sisi lain penderitaan yang tak dapat dielakkan dari dunia yang fana. Menjadi raja bukanlah sekedar duduk di singgasana, itu adalah tentang menanggung beban dunia, mengatur alam yang tak selalu tunduk, dan bermimpi, ya, terus bermimpi di tengah kenyataan yang kejam. Fatih-i Bağdat, Sultan Murad Han, sert hakikatlerine hükmeden bir hükümdarın. Setelah Kosem menutup mata putranya, ia pun pergi ke teras dan menangis di sana.